Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Bertemu lagi di perkuliahan pengantar akuntansi 1. Kali ini kita akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi dan analisis transaksi. Persamaan dasar akuntansi adalah persamaan di mana aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, atau harta sama dengan utang ditambah modal, atau aset sama dengan liabilities ditambah equity. Klasifikasi perkiraan aktiva. Aktiva atau aset adalah kekayaan atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan seperti kas, piutang usaha, piutang wesel, perlengkapan, biaya-biaya dibayar di muka, peralatan, gedung, tanah, kendaraan, dan lain-lain. Kewajiban atau liabilities adalah utang perusahaan kepada pihak lain yang harus dibayar. Mengapa utang disebut juga sama dengan kewajiban? Karena dalam dunia bisnis, utang hukumnya wajib untuk dibayar atau dilunasi, sehingga utang sama dengan kewajiban. Modal atau owner's equity adalah modal pemilik adalah hak para pemilik perusahaan yang ditanamkan dalam perusahaan. Pencatatan modal dalam neraca tergantung bentuk perusahaan. Untuk perusahaan perorangan, modal dicatat disertai nama pemiliknya. Contoh, modal Tuan Amir atau modal Tuan Beni dan sebagainya. Sedangkan untuk perusahaan perseroan ditulis sebagai modal saham atau capital stock. Atau ada juga yang menuliskan laba ditahan atau retained earnings. Yang berikut adalah pendapatan atau revenue. Pendapatan adalah penghasilan yang diterima perusahaan dari hasil usaha atau hasil operasional perusahaan. Dan yang terakhir adalah beban atau expense, adalah semua biaya-biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam operasional atau menunjang usaha perusahaan. Aktiva itu sendiri akan dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah aktiva lancar atau current asset, yakni harta berupa uang tunai yang cepat menjadi uang atau yang cepat menjadi biaya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Yang termasuk aktiva lancar adalah kas, surat-surat berharga, piutang dagang, piutang wesel, persediaan barang dagangan, pendapatan yang masih harus ditagih, biaya-biaya yang dibayar di muka, dan perlengkapan. Sedangkan aktiva yang tidak lancar atau non-current asset adalah harta yang dimiliki perusahaan yang dipakai lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang terbagi atas investasi dalam saham dan investasi dalam obligasi.
Aktiva tidak lancar ada juga yang berbentuk harta yang berwujud, seperti tanah, gedung, mesin, dan inventaris atau peralatan. Serta harta yang tidak berwujud. Contohnya goodwill, paten, atau merek dagang. Yang berikut adalah kewajiban atau liabilities. Kewajiban adalah utang perusahaan kepada pihak lain yang harus dibayar. Kewajiban sendiri terbagi atas hutang lancar atau current liabilities, yakni hutang yang pembayarannya kurang dari 1 tahun. Dan hutang jangka panjang atau long term debt adalah hutang yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Modal atau owner's equity adalah hak para pemilik perusahaan yang ditanamkan dalam perusahaan. Pencatatan modal dalam neraca pada perusahaan perseorangan, pencatatannya adalah modal A atau nama yang bersangkutan atau nama pemiliknya. Pada perusahaan persekutuan atau partnership, contoh modal A dan modal B. Sedangkan pada perusahaan perseroan atau corporation, modal pemilik dituliskan dalam modal saham atau capital stock, atau laba ditahan atau retained earnings. Pendapatan dan beban. Pendapatan adalah peningkatan ekuitas atau pemilik yang diakibatkan oleh proses penjualan barang atau jasa kepada pembeli. Beban atau expense adalah aktiva atau jasa yang digunakan dalam menghasilkan pendapatan. Akun neraca disebut juga akun real. Terdiri atas 1. Aktiva. Aktiva terbagi atas 1.1 kas, 1.2 piutang usaha, 1.4 perlengkapan, 1.5 asuransi dibayar di muka, 1.7 tanah, 1.8 peralatan kantor. Nomor akun yang tertera tergantung pada jenis dan besarnya usaha atau perusahaan. Penentuan nomor akun tergantung pada besar kecilnya usaha atau operasional perusahaan. Semakin besar ruang lingkup perusahaan, maka semakin banyak pula nomor akun yang akan digunakan. Karena semakin banyak akun yang akan digunakan. Dua, kewajiban. Kewajiban disimbolkan dengan angka 2, 1. Utang usaha, 2, 3. Sewa diterima di muka. 3. Ekuitas pemilik. 3.1 modal arman. 3.2 penarikan arman atau prefer. Akun laporan laba rugi atau disebut juga akun nominal. Terdiri atas 4. Pendapatan atau pendapatan jasa untuk perusahaan jasa, pendapatan dagang atau penghasilan dagang untuk usaha dagang. 5. Beban. 5.1 beban upah, 5.2 beban sewa, 5.4 beban utilitas, 5.5 beban perlengkapan, dan 5.9 beban rupa-rupa atau beban lain-lain. Karakteristik suatu akun atau
saldo nominal setiap akun. Setiap penambahan aktiva akan dicatat di sebelah debit dan setiap pengurangan aktiva akan dicatat di sebelah kredit. Beban akan bertambah dicatat di sebelah debit dan berkurang dicatat di sebelah kredit. Kewajiban pendapatan dan modal apabila bertambah akan dicatat di sebelah kredit dan berkurang dan mengalami pengurangan atau penurunan akan dicatat di sebelah debit. Kita lanjutkan pada pengaruh transaksi. 1. Transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta. Contoh 1. Pembelian perlengkapan kantor sebesar 7 juta. Maka pengaruh transaksi tersebut terhadap persamaan dasar akuntansi adalah perlengkapan bertambah sebesar 7 juta, kas berkurang sebesar 7 juta. Contoh 2, menerima pembayaran piutang usaha sebesar 8.500.000. Pengaruh transaksi tersebut pada persamaan dasar akuntansi adalah kas bertambah sebesar 8.500.000 dan piutang usaha berkurang sebesar 8.500.000. Contoh 3, perusahaan menjual kendaraan kantor sebesar 95 juta. Pengaruh transaksi tersebut terhadap persamaan dasar akuntansi adalah kas bertambah 95 juta, sedangkan kendaraan berkurang sebesar 95 juta rupiah. Dua, transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan utang. Contoh 4, pembelian peralatan kantor sebesar 5 juta rupiah secara kredit. Pengaruh transaksi tersebut terhadap persamaan dasar akuntansi adalah peralatan akan bertambah sebesar 5 juta, utang akan bertambah sebesar 5 juta. Contoh 5. Perusahaan melunasi utang atau pinjaman sebesar 20 juta. Pengaruh transaksi tersebut terhadap persamaan dasar akuntansi adalah kas berkurang sebesar 20 juta dan utang usaha berkurang sebesar 20 juta rupiah. Tiga, transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan modal. Contoh 6. Pemilik usaha mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar 1.500.000 rupiah. Pengaruh transaksi ini terhadap persamaan dasar akuntansi adalah kas berkurang sebesar 1.500.000 rupiah dan modal berkurang sebesar 1.500.000 rupiah. Contoh 7. Perusahaan menerima pendapatan usaha sebesar 12 juta rupiah. Pengaruh transaksi ini terhadap persamaan dasar akuntansi adalah kas bertambah sebesar 12 juta rupiah dan pendapatan usaha atau modal akan bertambah sebesar 12 juta rupiah. Pencatatan pada persamaan dasar akuntansi. Misalkan pada awal pendirian perusahaan, pemilik menyetorkan kas sebesar 20 juta rupiah, piutang sebesar 8.500.000 rupiah, kendaraan sebesar 95 juta rupiah, utang usaha sebesar 20 juta rupiah, dan modal sebesar 123.500.000 rupiah sebagai modal awal usaha pemilik.
Maka, pencatatan pada persamaan akuntansi adalah sebagai berikut. Sehingga pada akhir periode, saldo kas akan menunjukkan jumlah sebesar 107 juta rupiah, piutang usaha habis atau nol, perlengkapan sebesar 7 juta rupiah, kendaraan nol, peralatan kantor sebesar 5 juta rupiah, utang usaha sebesar 5 juta rupiah, dan modal sebesar 114 juta rupiah. Sehingga persamaan dasar akuntansinya terwujud sebesar 119 juta rupiah. Dari hasil pencatatan persamaan dasar akuntansi tersebut, dapat kita susun laporan keuangan. Laporan keuangan yang akan kita buat adalah, yang pertama adalah laporan laba dan rugi, di mana laporan ini untuk mengetahui besarnya laba atau rugi yang dialami perusahaan selama satu periode, yakni periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Di mana pendapatan jasa yang diperoleh perusahaan adalah sebesar 12 juta rupiah, biaya-biaya tidak ada, sehingga pendapatan jasa sama dengan besarnya laba usaha, yakni sebesar 12 juta rupiah. Yang kedua adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang dibuat untuk mengetahui posisi perubahan modal pada awal hingga akhir periode. Laporan perubahan modal dibuat untuk mengetahui posisi perubahan modal pada periode 31 Desember 2019. Dalam contoh tersebut di atas, modal awal perusahaan adalah 103.500.000, laba usaha yang diperoleh selama satu periode adalah 12 juta rupiah, prive atau pengambilan pribadi perusahaan adalah 1.500.000, sehingga penambahan terhadap modal adalah 10.500.000 rupiah. Modal awal ditambah dengan penambahan modal
didapat modal akhir yakni sebesar Rp93 juta. Yang berikut adalah laporan neraca. Laporan neraca dibuat untuk mengetahui persamaan dalam posisi aktiva dan posisi kewajiban dan ekuitas. Dari contoh soal di atas, aktiva terdiri atas kas sebesar Rp100 juta, piutang kosong, perlengkapan 7 juta, kendaraan kosong, dan peralatan sebesar 5 juta. Sehingga bila ditotal keseluruhan aktiva, maka jumlah yang didapat adalah Rp119 juta. Kewajiban terdiri atas utang sebesar 5 juta dan ekuitas atau modal sebesar Rp114 juta. Sehingga jumlah yang didapat adalah Rp119 juta. Sehingga dari jumlah tersebut nampaklah persamaan antara sisi aktiva dan sisi kewajiban dan ekuitas. Maka persamaan dasar akuntansi kita dinyatakan benar. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai persamaan dasar akuntansi dan pencatatan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga dapat menambah pemahaman kalian tentang materi ini. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker, hindari kerumunan, dan rajin mencuci tangan.